Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Arum dari Pendidikan Non-Formal Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang merancang inovasi dari transformasi gagasan kreatif menjadi rencana aksi. Sebelumnya, udah pada tahu belum sih merancang inovasi itu apa? Merancang inovasi itu apa? Boleh diketik atau merancang inovasi itu kayak motivasi gitu bukan sih? Kalau menurut Kak Owi, kita merancang gagasan baru yang belum pernah dipakai. Nah, bisa juga merancang inovasi ini, motivasi itu tujuan dari merancang inovasi ya. Jadi kalau merancang inovasi itu gagasan baru yang belum pernah dipakai. Jadi gagasan ini tuh kita buat supaya bermanfaat, supaya memotivasi orang. Kita lanjut. Nah, ini langkah dari merancang inovasi itu ada beberapa langkah. Salah satunya stage and dimension of knowledge. Jadi stage and dimension tuh ada stage dan dimensi buat si knowledge itu. Drum up itu menciptakan itu berarti kita membuat suatu ide. Nah, membuat satu ide untuk merancang suatu inovasi. Lanjut ke mendiagnosa. Mendiagnosa itu kita kan udah membuat nih bermacam-macam ide untuk merancang suatu inovasi. Nah, kita diagnosa apakah rancangannya atau inovasi yang kita buat, yang kita ciptakan itu sudah baik, sudah benar, dan dapat diterima di masyarakat. Kalau sudah kita diagnosa, lanjut membuat gambaran. Nah, kan kalau udah didiagnosa ini berarti akan muncul gagasan yang sudah pasti. Dari gagasan yang sudah pasti ini, kita harus membuat gambaran untuk misalkan kita membuat satu inovasi training atau pelatihan dalam jangka waktu sebulan. Itu kan gambarannya tempatnya di mana, waktunya kapan, pelaksanaannya bagaimana, konsep itu kan gambarnya tuh konsep mentahannya yang bakal kita buat tuh kayak gimana. Lanjut ke mentransfer. Nah, mentransfer ini kita sharing, kita bagi-bagi. Ibaratkan kalau kita kerja kan nggak mungkin dong sendiri, lebih baik bersama-sama atau kelompok. Kita membuat satu grup, membuat satu kelompok, kita transfer, kita sharing pelatihan apa sih atau inovasi apa sih yang bakal kita buat sehingga teman-teman kita bisa ikut membantu. Display itu kan layar lah, gambaran utuhnya. Display itu kedepannya ini teman-teman kita sekiranya itu mampu nggak sih dari apa yang kita. Bentar ya, lagi koneksi, menghubungkan kembali. Nah, maaf ya, ada gangguan. Display ini apakah display ini gambaran apa yang udah kita sharing, udah kita transfer ke teman kita, apakah teman kita dapat menerima sharingan kita dengan baik. Lanjut ya. Oke, maaf ya teman-teman sebelumnya ada gangguan dikit. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya itu kan kita udah sharing, udah transfer apa yang kita punya. Jadi kita sekarang from idea to action plan. Dari ide
menjadi suatu perencanaan, aksi perencanaan. Nah, di dalam aksi perencanaan ini, kita kan sekarang udah nggak kerja sendiri nih, karena kita udah sharing, udah transfer apa inovasi apa yang kita buat. Lanjut, berarti di sini kita lanjut ke diagnosa. Diagnosa ini apa? Mendiagnosa secara bersama-sama apakah inovasi ini sudah baik, apa kekurangannya, apa yang perlu diperbaiki. Planning A, planning B itu harus dibuat ya di diagnosa ini. Lanjut ke desain. Desain ini gambaran. Ibaratkan kita udah punya teman, udah punya kelompok, berarti kita udah punya gambaran nih. Si gambaran ini dibuat hasil dari si diagnosa. Jadi kan sebelum membuat gambaran, kita harus udah mendiagnosa nih kan. Nih, di gambaran ini kita full merencanakan apa temanya, tempat di mana, tujuannya apa, waktu, anggaran, biaya, pokoknya sudah ada koordinator setiap si gitu kan. Kita membentuk si, misalkan si acaranya, si keamanannya, transportasi, konsumsi. Nah, setelah desain itu ada gagasan inovasi. Gagasan inovasi pun ini dibuat berdasarkan setelah kita mendiagnosa secara bersama. Dari gagasan inovasi bakal muncul hal-hal baru yang untuk melengkapi gagasan atau rencana inovasi yang sebelumnya kita buat karena sharing kan. Nah, dari gagasan inovasi dan desain ini akan terciptanya rencana aksi inovasi. Nah, rencana aksi ini berarti udah total keseluruhan. Kita udah tahu tempat, udah pernah survei kayak gitu kan. Tinggal rencana aksi itu kita udah matang, tinggal pelaksanaannya aja. Lanjut, ada yang masih kurang dimengerti? Dimengerti. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, desain inovasi ini ada 3 bagian, yaitu merencanakan proses inovasi. Nih, dalam merencanakan proses inovasi ini, misalkan kita punya suatu, misalkan inovasinya membuat pelatihan pelatihan buta aksara di desa mana. Nah, itu merencanakan itu kita harus punya rencana yang matang, rencana yang benar-benar tersusun secara rapih. Jangan kita acak-acakan. Ibaratkan kita punya rencana A, punya rencana B, plan A, plan B itu harus kita buat secara baik. Lanjut ke orientasi output yang akan dicapai nih. Orientasi ini apa sih inovasi yang kita buat ini, tujuannya apa, dan hasil yang akan dicapai itu apa. Misalkan kayak pelatihan buta aksara ini, nah, berarti tujuan outputnya itu berarti supaya masyarakat di desa yang buta huruf bisa baca, bisa tulis, sehingga ilmu yang kita kasih itu bermanfaat. Mendokumentasikan bukti ini yang amat sangat penting ya. Dalam suatu inovasi itu kita harus segala bentuk apapun harus kita punya dokumentasi. Ibaratkan kayak misalkan BON, kalau masalah anggaran itu BON, kalau masalah pelaksanaan itu bisa ada foto-foto atau video, itu harus penting. Suara lu di sini kesek-kesek gitu. Nah, udah ngerti nih yang designing inovasi, apa ada yang mau bertanya? Nah, ada yang mau bertanya? Kelemahan dari merencanakan proses inovasi apa? Jadi kelemahannya itu biasanya kan ibaratkan ini kan rencana kan kita buat bersama bareng-bareng. Biasanya kan ada yang pro dan kontra. Nah, biasanya kelemahannya itu
dalam menyusun prosesnya ini banyak terjadi pro dan kontra dalam satu kelompok itu, sehingga itu menjadi titik kelemahan yang akhirnya pada kalaupun memang kita profesional mungkin bisa ditangani. Tapi kalau misalkan punya egois yang tinggi itu kan itu jadi titik kelemahan yang ada menghancurkan apa yang sudah kita rencanakan. Apalagi yang kurang. Sudah dimengerti. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, kita nih harus punya nih di langkah selanjutnya itu kita membuat form rencana aksi inovasi. Form ini dibuat supaya kita punya gambaran secara menyeluruh agar yang kita buat itu terstruktur, rapi, tidak acak-acakan. Nah, dibuat itu yang pertama di form itu harus ada kegiatan-kegiatan apa nih? Misalkan temanya pembelajaran buta aksara di masyarakat di desa mana, itu kan kegiatannya. Deskripsi, kita harus punya deskripsinya itu deskripsinya itu biasanya kayak karena apa, misalkan di desa A ini masih banyak masyarakat yang buta huruf sehingga pekerjaan mereka seperti masih jadi buruh dan tidak bisa menghasilkan uang lebih sehingga ekonomi di keluarganya menurun. Itu kan deskripsi. Nih, cara dan metode ini misalkan kita membuat caranya tuh kayak gimana, metodenya apa, misalkan kayak kegiatan ini kita mau metodenya sharing atau misalkan kalau pelatihan lain buat anak-anak tuh biasanya bermain peran kayak gitu, sehingga apa yang kita tangkap itu bisa baik, bisa diterima dengan baik gitu kan. Waktu ini kan biasanya pelatihan yang kita buat ini nggak cukup sehari ya. Kalau merancang inovasi itu nggak cukup sehari, berarti kita harus tahu nih mulai acara itu jam berapa, misalkan briefing jam berapa, acara jam berapa, akhirnya jam berapa, evaluasinya jam berapa gitu kan. Di dalam pelaksanaan ini misalnya kayak kita mau melakukan pembelajaran buta aksara di suatu desa, bukan berarti kita harus nih kenal dulu kayak Pak RT-nya, Pak Lurahnya, Pak RW-nya, agar nanti kita dalam menjalankannya pun enak gitu kan, karena sudah ada orang yang berwenang di daerah itu yang kita sudah izin sebelumnya. Nah, tugas dan peran. Nah, ini nih perlu kan kita berkelompok. Jadi kita kan sebelumnya saya sudah sebut ini kita harus membentuk setiapsi. Jadi setiapsi ini kan bakal punya tugas dan perannya masing-masing, sehingga nggak ada yang kata saling iri, yang nggak ada kata si A gini, si B kayak gitu, ada kayak gitu, karena setiap individu itu sudah punya tugas dan perannya masing-masing. Hasil dan target ini hasil yang kita buat apa, misalkan dalam pelatihan ini ya hasil dan targetnya, outputnya itu ya masyarakat setidaknya bisa baca tulis, bisa mengenal huruf lebih baik gitu kan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke, sudah jelas. Saya ngantuk. Saya ngantuk, iya saya juga. Udah jam berapa sih sekarang? Udah jam 2. Ya, 2:30. Lelah dede. Bentar lagi ya, semangat. Yo, lanjut nih ke slide.
Nah, rencana aksi inovasi. Di rencana aksi inovasi ini ada apa ini, apa langkah yang akan kita buat, kegiatan apa yang kita buat gitu kan. Ini tuh berfungsi supaya kita tahu apa aja yang akan kita laksanakan. Siapa itu dengan siapa, sasaran kita tuh apa, misalkan dengan siapa kita berjoin gitu kan, misalkan kita join dengan lembaga apa untuk melaksanakan kegiatan apa itu, kapan ini, urutan dan jadwal. Kita tuh harus tahu urutan, jadwal misalkan pembukaan acara dimulai jam berapa, urutannya pembukaan ini, acara apa, sambutan bla bla bla, itu harus ada kapan, kita harus tahu waktu apa di situ hasil dan target yang kita buat, output yang bakal kita capai kayak gimana, bagaimana itu cara atau metode yang kita buat tuh gimana sih supaya pelatihan atau inovasi yang kita buat ini mencapai target maksimum kayak gitu. Apa ini, lelah dede jam 2:30 pagi, repot ya Cin. Iya repot banget emang, ya udahlah diikhlasin aja supaya dapat berkah. Kayak maaf saya hilap, iya nggak apa-apa, hilap sering-sering juga boleh. Ya, lanjut. Slide lahir ini semoga apa yang saya kasih ini bermanfaat buat kalian. Makasih sudah nonton video saya yang di pukul pagi kayak gini. Makasih, dadah.